Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, pernahkah kalian mengalami sebuah kejadian di mana hati ingin pergi, tapi kaki tetap melangkah? Ketika seseorang yang dulu kalian cintai kini bersanding dengan orang lain? Bagaimana rasanya bila kalian datang hanya ingin memberi selamat, tapi malah dihina di hadapan semua orang? Jangan lupa bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika kalian merasa kisah ini seperti tamparan halus untuk kita semua agar tak meremehkan seseorang hanya dari tampilan luarnya, tekan tombol subscribe sekarang juga agar tidak tertinggal kisah nyata penuh hikmah dari Rizka Story. Hari itu, matahari menyengat dari balik langit mendung. Awan seperti menahan hujan yang tak jadi turun, seolah langit pun ikut bimbang, menahan air matanya sendiri. Di jalanan pinggiran kota, seorang pria lusuh berjalan perlahan sambil membawa sesuatu di tangan. Baju hitamnya kusam, celana panjang robek di lutut, dan sepasang sandal yang talinya putus sebelah. Namanya Bayu. Wajahnya sayu, langkahnya tak bertenaga. Namun dalam hatinya ada semacam tekad yang tak bisa dijelaskan. Di tangannya, tergenggam erat sebuah amplop putih yang sudah agak kusut, dengan sedikit noda lumpur di ujungnya. Bayu bukan peminta-minta. Ia bukan pula orang gila. Tapi hari ini, ia memilih datang ke sebuah tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah gedung mewah di kawasan elit yang biasa ia lewati dari kejauhan. Tempat itu kini menjadi pusat perhatian, karena ada pesta besar yang dihelat hari ini. Pernikahan Dira. Ya, Dira. Wanita yang pernah menjadi segalanya bagi Bayu. Wanita yang dulu tidur bersamanya di kos kecil seukuran lemari, yang pernah memasak mie instan 2 bungkus untuk 3 hari makan. Dira, yang kini akan bersanding dengan seorang pria dari keluarga terpandang. Seorang pria kaya, pewaris bisnis properti. Bayu berhenti di gerbang gedung. Matanya memandangi papan bertuliskan, "Selamat menempuh hidup baru, Dira Araka." Jantung Bayu berdetak lebih cepat. Tangannya gemetar menggenggam amplop yang ia bawa. Ia tahu, tak seharusnya ia berada di sana. Tapi ada sesuatu yang belum selesai. Bukan cinta, tapi sebuah janji. Satpam di depan sempat menatap curiga. Namun sebelum sempat mencegah, Bayu sudah melangkah masuk dengan kepala tertunduk. Beberapa tamu berpakaian glamor mulai menoleh. Bisik-bisik pun terdengar. Itu siapa sih? Kok kayak gembel? Ya Allah, ini acara nikahan loh. Kok bisa masuk? Bayu menahan napas. Ia terus melangkah melewati deretan meja-meja tamu, menuju pelaminan di tengah aula. Musik pesta mengalun pelan, bunga-bunga tertata rapi, dan sorot lampu menyorot panggung megah tempat kedua mempelai duduk bersanding. Dan di sanalah Dira. Begitu cantik, begitu berbeda. Rambutnya disanggul elegan. Gaun putih berkilauan di bawah lampu kristal. Di sampingnya, Raka berdiri gagah dengan jas hitam dan dasi merah marun. Senyumnya lebar, penuh kebanggaan. Saat pandangan Dira dan Bayu bertemu, waktu seperti berhenti sejenak. "Bayu?" gumam Dira. Nyaris tak terdengar. Bayu mengangguk pelan. Ia berdiri tepat di depan panggung, menatap Dira tanpa berkata apa-apa. Suasana jadi sunyi. Musik berhenti. Semua tamu mulai menatap ke arah mereka. "Siapa kamu?" Raka berseru, menatap Bayu dari atas ke bawah. "Ngapain datang ke sini?" Bayu tak menjawab. Ia hanya mengangkat amplop di tangannya. "Aku hanya ingin memberikan ini," katanya pelan. Suaranya berat, terdengar serak karena lama tak digunakan untuk bicara panjang. Raka mendengus. "Dasar gembel. Jangan rusak momen ini. Keluar kamu." Beberapa orang mulai berdiri. Satpam mendekat. Tapi Bayu tak bergerak. Ia masih menatap Dira. "Maaf. Aku tahu ini tidak sopan. Tapi izinkan aku menepati janji yang pernah kubuat," ucap Bayu. Suara lirih tapi tegas. Raka marah. Dengan langkah cepat, ia turun dari pelaminan dan langsung mendorong Bayu keras hingga tubuh kurus itu jatuh ke lantai. Suara tamparan tubuh Bayu menghantam lantai menggemparkan aula. "Keluar! Gak usah sok drama," bentak Raka. Dira berdiri dengan wajah pucat.
Ia berjalan cepat menuruni panggung, lalu mengambil amplop yang kini tergeletak di dekat kaki Bayu. "Bayu, kenapa kamu datang?" Suaranya bergetar. "Aku pernah bilang, kalau suatu hari aku akan datang ke pernikahanmu. Bukan untuk mengganggu, tapi untuk memberikan sesuatu yang seharusnya ku tepati sejak dulu," jawab Bayu lirih. Dengan gemetar, Dira membuka amplop itu. Dan ketika ia membaca isinya, tubuhnya lunglai. Mata Dira berkaca-kaca. "Apa-apa ini?" bisiknya. Semua tamu penasaran. Beberapa mulai berdiri dari kursi, mencoba mengintip. Bayu perlahan bangkit, memegangi dadanya yang sakit, lalu berkata, "Uang tabungan 4 tahun kerja kasar di luar negeri. Itu milikmu, seperti janjiku. Walau kamu bukan untukku, aku tetap ingin kau bahagia." Seketika ruangan hening. Bahkan musik yang tadi mengalun sudah berhenti. Hanya suara napas yang terdengar. Amplop itu berisi cek senilai 500 juta rupiah. Dan sepucuk surat tangan berisi doa dan harapan. Dira jatuh berlutut. Air matanya mengalir deras. Raka hanya diam terpaku. Tak tahu harus berbuat apa. Bayu menatapnya terakhir kali. Lalu berbalik. Berjalan meninggalkan aula. Tanpa menoleh sedikit pun. Pagi itu 4 tahun yang lalu. Bayu masih memakai kaos oblong dan celana pendek yang basah karena air sabun. Tangan kurusnya sibuk menyikat bagian velg motor matik pelanggan. Di sampingnya, Dira duduk di bangku kayu, sambil sesekali membetulkan tali rambut yang terurai ke wajah. "Masih lama, Yu?" tanya Dira pelan, sambil membuka buku catatannya. "Dikit lagi. Tapi jangan duduk dekat ember, nanti cipratan," sahut Bayu sambil tersenyum. Dira hanya mencibir kecil. Ia tahu Bayu akan selalu menjaga jarak. Walaupun mereka sudah pacaran hampir 2 tahun. Hubungan mereka sederhana, tanpa gengsi, tanpa janji manis. Tapi di antara sempitnya gang kosan dan suara knalpot berisik, Bayu dan Dira pernah memimpikan rumah kecil yang cukup untuk 2 orang dan seekor kucing. "Mau sampai kapan kita kayak gini, Yu?" tanya Dira waktu itu, pelan sekali, seolah takut mendengar jawabannya sendiri. Bayu menghentikan aktivitasnya. Ia menatap mata Dira yang mulai berkaca-kaca. "Aku nggak bisa janjiin waktu, Rah. Tapi aku janji satu hal. Kalau suatu hari aku bisa sukses, aku akan datang bukan bawa janji lagi, tapi bawa kehidupan yang pantas buat kamu," ucap Bayu mantap. Dira diam. Tangannya meremas ujung bajunya. Hatinya berkecamuk. Di satu sisi ia percaya Bayu adalah lelaki tulus. Tapi di sisi lain, ia tahu waktu tidak selalu ramah pada orang-orang yang punya mimpi tapi tidak punya modal. Dan betul saja. Setahun setelah itu, Dira memutuskan untuk pergi. Ia tak pamit. Ia hanya meninggalkan sepucuk pesan lewat pesan singkat. "Maaf Bayu, aku terlalu lelah menunggu. Aku ingin hidup yang pasti." Sejak hari itu, Bayu seperti kehilangan arah. Usaha cucian motornya bangkrut. Karena pemilik kontrakan menaikkan harga sewa dan mengambil alih lokasi. Ia sempat tidur di emperan toko selama 2 minggu, makan dari pemberian orang, dan bahkan sempat ditangkap karena dianggap gelandangan. Namun hidup kadang memberi jalan pada mereka yang berani bertahan. Bayu bertemu dengan seorang bapak tua keturunan Bugis yang bekerja sebagai agen pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah. Tanpa pikir panjang, Bayu ikut. Ia berangkat ke Qatar, bekerja sebagai buruh pengangkut semen di proyek-proyek pembangunan gedung pencakar langit. "Bayu, cepat angkut batunya. Jangan lambat." Suara supervisor menggelegar di antara terik matahari padang pasir. Tangan Bayu melepuh. Kakinya nyaris pecah karena sepatu kerja yang kekecilan. Tapi ia tak pernah mengeluh. Ia mengingat ucapan Dira, bahwa ia ingin hidup yang pasti. Dan ia, Bayu, akan menjadi kepastian itu. Meskipun bukan untuk Dira, tapi untuk harga dirinya sendiri. Selama 4 tahun, Bayu bekerja siang dan malam. Tak pernah mengambil cuti. Ia makan hanya 1 kali sehari. Semua uang ia simpan. Ia tidak pernah membeli pakaian baru, tidak pernah jajan, tidak pernah pulang.
Dan pada hari ia kembali ke Indonesia, ia tahu Dira akan menikah. Ia mengetahuinya bukan dari undangan, tapi dari media sosial seorang teman lama yang mengunggah foto prewedding Dira dan pria kaya itu. Kembali ke hari pesta. Setelah Bayu keluar dari gedung, suasana pesta berubah menjadi penuh bisik-bisik. Beberapa tamu berani berkomentar lantang. Kalau tadi tuh beneran mantannya, ya salut sih. Gak semua laki-laki bisa kayak gitu. Aku kalau jadi Raka sih malu banget. Udah miskin dihina. Ternyata 500 juta dikasih ke mantan yang nikah. Ya Allah, laki-laki tulus banget. Sementara itu, di ruang rias belakang, Dira masih terduduk sambil menggenggam cek itu erat-erat. Tangisnya belum berhenti. Make-upnya luntur. Raka datang menghampiri, tapi Dira menepis tangannya. Kamu gak punya hak buat nyuruh dia pergi kayak gitu. Bentak Dira dengan suara parau. Dia siapa sih, Dir? Cuma tukang cuci motor yang pernah kamu pacarin. Dia gak pantas ada di sini. Dira menatap Raka tajam. Tapi dia lelaki yang pernah aku perjuangkan dari nol. Dan kamu bahkan gak tahu siapa aku dulu. Raka terdiam. Muka merah padam. Uang 500 juta yang dia kasih itu bukan soal jumlahnya, tapi soal niatnya. Aku merasa seperti dilempar cermin. Aku ini siapa sekarang? Dira berkata pelan. Di luar, Bayu duduk di halte kosong. Tangannya menggenggam botol air mineral. Ia menatap langit sore yang perlahan berubah jingga. Tiba-tiba, seorang remaja pria mendekat. Tampaknya tamu yang tadi melihat kejadian di dalam. Mas, tadi keren banget. Saya lihat semuanya. Gila, saya gak nyangka. Ucap anak itu. Bayu hanya tersenyum, lalu menjawab pelan. Kadang kita gak perlu menang untuk dianggap hebat. Cukup tidak membalas hinaan dengan kebencian, itu sudah cukup. Anak itu menunduk, mengangguk perlahan. Bayu berdiri. 1 langkah, 2 langkah, dan dunia terasa tenang. 3 hari setelah kejadian di pesta pernikahan itu, nama Bayu mendadak viral di media sosial. Beberapa tamu undangan yang merekam insiden tersebut mengunggah video berdurasi 1 menit ke platform-platform populer. Judul-judul seperti, "Gembel ditendang di acara pernikahan," tapi isi amplopnya bikin semua orang menangis, bertebaran di mana-mana. Video itu ditonton jutaan kali dalam semalam. Tapi Bayu tak tahu apa-apa. Ia tak punya ponsel pintar, tak punya akun media sosial, dan tak peduli dengan semua itu. Di hari keempat, seorang wartawan lokal mencoba mencarinya di pinggiran kota, lalu menemukan Bayu sedang membantu mendorong gerobak milik seorang pedagang kaki 5 yang mogok. Mas Bayu, benar ini Mas Bayu? Tanya wartawan itu sambil menunjuk wajahnya. Bayu hanya menatap sekilas, lalu tersenyum samar. Maaf, saya gak terbiasa diwawancarai. Saya bukan siapa-siapa. Tapi semua orang ingin tahu. Kenapa Anda datang ke pernikahan mantan Anda hanya untuk memberikan uang sebesar itu? Bayu duduk di bangku kayu dekat warung kecil. Ia menatap langit sebentar sebelum menjawab. Karena saya tidak ingin dikenang sebagai orang yang gagal menepati janji. Wartawan itu tertegun. Beberapa warga yang kebetulan berada di sana mulai mendekat. Salah satu ibu-ibu penjual sayur bahkan menangis. Kamu anaknya Bu Sulastria? Almarhumah. Aloh, kamu anak baik. Yu, ibu kamu pasti bangga. Bayu mengangguk. Iya Bu, saya anak sematawayang beliau. Sementara itu, di rumah besar milik keluarga Raka, suasana mencekam. Dira diam di kamar, menatap kosong ke arah dinding. Cek itu masih ada di meja. Surat tulisan tangan Bayu juga belum ia buang. Raka datang dan duduk di sisi tempat tidur. Dir, kenapa kamu diam saja sejak hari itu? Dira menghela napas dalam-dalam. Karena sejak hari itu, aku sadar aku ternyata tidak mengenal hatimu. Aku pikir kamu akan memahami bahwa uang bukan segalanya. Tapi kamu justru menghina lelaki yang dulu pernah mengangkat aku dari lumpur. Raka menatapnya tajam. Kamu membandingkan aku dengan lelaki gembel itu. Dira menoleh. Matanya penuh kecewa. Ya,
Karena lelaki gembel itu punya harga diri. Dan kamu? Kamu cuma punya gengsi. Suasana menjadi sunyi. Dira berdiri. Ia mengambil surat dari Bayu, membacanya kembali. Dira, kamu mungkin sudah lupa bagaimana kita dulu berjalan kaki 5 kilometer demi menghemat ongkos. Tapi aku tidak pernah lupa. Aku tidak pernah lupa malam-malam saat kamu menangis di pelukanku karena bos kamu mempermalukanmu. Aku tidak pernah lupa caramu membagikan nasi bungkus ke tukang becak meski kita sendiri kelaparan. Kamu boleh tidak memilihku. Tapi aku tetap ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah main-main dengan cinta. Karena cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang menepati. Salam hormat, Bayu. Tangis Dira pecah seketika. Ia menunduk, menutupi wajah dengan kedua tangan. Di tempat lain, Bayu tidur di lantai pos ronda. Sebuah jaket lusuh menjadi alas kepala. Namun malam itu, seseorang menghampirinya. Permisi, Mas Bayu. Bayu membuka mata. Di hadapannya, berdiri seorang lelaki tua berkacamata, dengan mobil hitam terparkir tak jauh. Saya Pak Hendra, teman lama almarhum ibu Anda. Saya lihat berita tentang Anda, dan saya ingin menawarkan sesuatu. Bayu duduk perlahan. Saya punya rumah makan di daerah pinggiran. Butuh pengelola, bukan tukang masak, bukan pelayan, tapi orang yang bisa saya percaya jaga usaha saya. Kamu mau? Bayu terdiam. Lalu ia menjawab dengan suara lirih. Saya gak punya ijazah, Pak. Gak punya keahlian. Pak Hendra tersenyum. Tapi kamu punya sikap. Dan itu lebih mahal dari gelar. Malam itu, hidup Bayu perlahan berubah arah. Ia tak jadi pulang kemperan. Ia diajak menginap di rumah karyawan milik Pak Hendra. Dan esok harinya, ia mulai belajar mengelola warung makan sederhana di pinggiran kota. Dari dapur kecil, dari kasbon pelanggan, dari catatan keuangan harian. Beberapa minggu berlalu. Dira diam-diam mencari keberadaan Bayu. Ia datang ke tempat cucian motor lama yang kini sudah berganti jadi toko kelontong. Ia bertanya ke warung, ke orang-orang di gang. Sampai akhirnya, seorang tukang ojek berkata, Mas Bayu? Yang viral itu, dia kerja di warung makan Pak Hendra, di Jalan Sukatani sana. Tanpa pikir panjang, Dira naik taksi dan meluncur ke sana. Saat sampai, ia melihat Bayu sedang mengangkat karung beras ke dalam dapur. Dira turun dari mobil dan berdiri di depan pintu. Bayu menoleh. Ia kaget, tapi tidak panik. Wajahnya tenang. Dira? Dira menatapnya lama. Lalu berkata, Aku minta maaf. Untuk semuanya. Bayu mengangguk pelan. Aku sudah memaafkan sejak lama. Kenapa kamu gak pernah balas sakit hati itu, Yu? Bayu tersenyum. Karena aku tahu, waktu akan menunjukkan siapa yang sungguh mencintai, dan siapa yang cuma mampir sebentar. Pagi itu, matahari menyusup lembut lewat kisi-kisi jendela dapur. Aroma tumisan bawang putih menyambut Bayu yang baru saja datang ke warung makan milik Pak Hendra. Pagi-pagi benar, Bayu sudah mengenakan celemek dan mencatat stok bahan pokok di papan tulis. Warung kecil yang dulu hanya dikunjungi 2 atau 3 orang, kini mulai ramai sejak berita tentang Bayu viral. Banyak yang datang bukan cuma ingin makan, tapi ingin melihat langsung, gembel, yang memberikan 500 juta kepada mantan kekasihnya di hari pernikahan. Tapi Bayu tak merasa besar kepala. Ia tetap menyapu lantai, tetap mencuci piring, tetap menulis laporan harian dengan pensil yang ujungnya sudah pendek. Pak Hendra, pria tua yang menjadi pemilik usaha itu, mendekat sambil membawa 2 gelas teh manis. Bayu, duduk sebentar. Kita minum dulu. Bayu menurut. Ia duduk di kursi plastik, mengusap keringat di lehernya. Gimana? Sudah mulai terbiasa dengan ritme dapur? Tanya Pak Hendra sambil tersenyum. Bayu mengangguk. Alhamdulillah, sudah mulai bisa, Pak. Saya banyak belajar dari Bu Lilis juga. Pak Hendra menatap Bayu dalam-dalam. Kamu tahu, Yu, dulu saya juga pernah seperti kamu. Bekerja dari bawah, dihina orang,
Dianggap gak berguna. Tapi saya belajar satu hal penting. Orang yang paling rendah hari ini bisa jadi yang paling tinggi besok, asal dia sabar dan jujur. Bayu tersenyum kecil. Saya gak pernah mimpikan jadi tinggi, Pak. Saya cuma ingin hidup tenang. Gak perlu kaya. Asal saya bisa tidur tanpa beban. Pak Hendra menepuk pundaknya. Itu juga kemewahan, Yu. Hari-hari berlalu. Dan warung makan itu mulai tumbuh pesat. Bayu dipercaya mengelola keuangan, memesan bahan dari pemasok, hingga melatih karyawan baru. Ia bukan bos, tapi ia dihormati semua orang. Suatu hari, datang seorang wanita tua ke warung. Ia mengenakan kerudung merah tua dan membawa tas plastik kecil. Ia duduk di pojok, menatap Bayu terus-menerus. Bayu menghampiri. Ibu ingin pesan apa? Wanita itu tersenyum, lalu berkata, "Kamu mirip almarhumah ibumu, Nak." Bayu tertegun. "Ibu kenal ibu saya?" Wanita itu mengangguk. "Saya dulu tetangga satu RT. Ibumu sering bantu saya kalau anak saya sakit. Tapi setelah kamu merantau, gak pernah ada kabar. Waktu saya lihat video kamu di TV, saya nangis. Allah benar-benar angkat derajat kamu." Bayu menggigit bibirnya. Matanya memerah. Ia terdiam lama, sebelum akhirnya menunduk dan berkata, "Terima kasih, Bu. Saya gak tahu harus bilang apa." Wanita itu menepuk tangannya. "Kamu cukup tetap jadi baik. Itu sudah cukup." Beberapa hari kemudian, warung makan itu mendapat undangan dari salah satu stasiun televisi nasional. Mereka ingin mewawancarai Bayu dalam acara bertema, Kisah Inspiratif, dari gelandangan menjadi teladan. Awalnya Bayu menolak. Ia tak suka disorot. Tapi Pak Hendra meyakinkannya. "Bayu, ini bukan soal kamu. Ini soal banyak orang di luar sana yang butuh semangat. Kamu bisa jadi jembatan harapan mereka." Akhirnya, Bayu setuju. Hari itu, ia mengenakan kemeja biru muda pinjaman dari tetangga. Wajahnya tetap sederhana. Rambutnya ditata seadanya. Tapi senyumnya merekah saat kru TV mulai merekam. "Bayu, bagaimana rasanya sekarang jadi orang yang dikenal dan dihormati?" tanya presenter wanita dengan suara lembut. Bayu berpikir sejenak sebelum menjawab. "Saya tidak merasa jadi siapa-siapa. Yang saya tahu, dulu saya pernah tidak dihargai, tapi saya memilih tetap menghargai orang lain. Mungkin itulah yang membawa saya ke titik ini." Presenter itu tersenyum terharu. Apa yang ingin Bayu sampaikan untuk orang-orang yang saat ini sedang berada di titik terendah hidup mereka? Bayu menatap kamera. "Jangan tunggu hidup berubah dulu baru kita berubah. Justru kadang kita yang harus berubah dulu, baru Allah akan ubah nasib kita." Setelah siaran itu tayang, banyak orang datang ke warung. Beberapa dari mereka adalah mantan teman Bayu waktu sekolah. Bahkan guru SMK-nya datang khusus dari luar kota hanya untuk memeluknya. "Bayu, Nak, saya bangga. Dulu kamu murid saya yang paling pendiam. Tapi ternyata, diam-diam kamu belajar jadi manusia tangguh." Ucap gurunya sambil menahan tangis. Bayu memeluk gurunya erat. "Terima kasih, Pak. Kalau bukan karena Bapak dulu sabar ngajarin saya mungkin gak akan punya mental kuat sekarang." Sementara itu, rumah tangga Dira dan Raka mulai goyah. Bukan karena Bayu, tapi karena rasa bersalah yang terus menghantui Dira, dan ego yang tak pernah surut dari dalam diri Raka. Malam itu, mereka bertengkar hebat. Dira marah karena Raka masih terus menjelekkan nama Bayu. "Kenapa kamu masih benci sama dia? Dia bahkan gak ganggu hidup kita. Justru kamu yang gak bisa berhenti ngerendahin orang. Karena aku gak suka kamu terus-terusan sebut nama dia. Kalau kamu laki-laki sejati, kamu justru harus malu sama tindakan kamu sendiri, bukan marah sama orang yang lebih baik dari kamu." Raka diam. Ia menghela napas panjang. "Apa kamu masih cinta sama dia?" Dira memalingkan wajah. "Aku tidak tahu." Hari-hari Bayu kini tak lagi sunyi. Warung makan kecil yang dulu hanya dikunjungi warga sekitar kini menjadi langganan banyak kalangan, mulai dari pengemudi ojek online, mahasiswa,
Hingga selebgram yang penasaran ingin melihat langsung pria yang dulu disebut gembel, tapi berhati dermawan. Bayu tak berubah. Ia masih turun langsung melayani pelanggan, menyendokkan nasi ke piring, membantu mencuci gelas jika karyawan kewalahan. Ia tetaplah Bayu yang dulu. Bedanya, kini ia dihormati dan dihargai. Suatu siang, seorang pria muda mendekatinya dengan mata berbinar. "Mas Bayu, saya nonton semua wawancara Mas. Saya sempat hampir bunuh diri 2 bulan lalu karena gagal buka usaha, ditinggal tunangan, dan dikhianati teman. Tapi kisah Mas Bayu menyadarkan saya. Kalau Mas bisa bertahan dalam gelap, kenapa saya harus nyerah?" Bayu tersenyum lembut. Ia menepuk bahu pria itu. "Kamu tidak gagal. Kamu sedang diuji. Semua yang kuat itu pernah pecah. Tapi mereka memilih berdiri lagi." Pria itu mengangguk, lalu menangis di pelukan Bayu. Tak jauh dari sana, Dira berdiri di depan layar laptop. Ia menatap video-video tentang Bayu yang berseliweran di YouTube. Salah satunya adalah cuplikan wawancara Bayu saat ia berkata, "Saya tidak dendam pada siapapun. Saya hanya tidak ingin hidup saya berakhir dalam penyesalan." Dira menghapus air matanya. Hidupnya kini terasa hampa. Raka tak lagi hangat. Rumah besar mereka seperti kuburan mewah yang dingin. Dan di hatinya, ada ruang kosong yang tak bisa diisi dengan kemewahan. Malam itu, Dira mengendarai mobilnya sendirian menuju warung makan itu. Bukan karena ia ingin meminta kembali cinta Bayu, tapi karena ada satu kata yang belum pernah ia ucapkan sejak hari pernikahan itu. Terima kasih. Saat ia tiba, warung sudah tutup. Lampu-lampu redup. Hanya terdengar suara radio kecil dari dapur. Dira mengetuk pelan. Tak lama kemudian, Bayu muncul dari balik tirai plastik. Wajahnya tampak terkejut, namun tetap tenang. "Dira?" Dira tersenyum kecil. Ia mengenakan jaket jeans dan kerudung abu-abu, jauh dari penampilan glamornya saat menikah. "Aku gak lama. Cuma mau bilang sesuatu." Bayu mengangguk pelan. Mereka duduk di bangku kayu depan warung. Angin malam meniup daun-daun pohon mangga di sudut halaman. "Aku datang bukan untuk mengganggu, tapi untuk berterima kasih. Untuk surat itu. Untuk cek itu. Untuk tidak menyimpan benci." Bayu menatap langit. "Semua orang pasti pernah patah, Ra. Tapi bukan berarti kita harus tinggal dalam kepatahan." Dira menunduk. Aku gak bahagia sekarang, Yu." Bayu diam. Tak ada reaksi berlebihan. Hanya diam yang mendalam. "Aku sadar. Aku kehilangan orang terbaik dalam hidupku. Tapi aku juga tahu semuanya sudah terlambat." Bayu menoleh perlahan. "Tidak semua yang pergi harus kembali, Ra. Dan tidak semua yang tinggal pantas dipertahankan." Dira terdiam. Matanya basah. Tapi ia tahu, Bayu tak sedang menghukumnya. Bayu sedang membebaskan dirinya. Keesokan harinya, Pak Hendra mendatangi Bayu membawa kabar yang mengejutkan. "Yu, saya ada tawaran. Tapi ini besar. Saya sudah tua, dan saya ingin pensiun. Saya ingin kamu jadi pemilik tunggal warung makan ini. Saya akan alihkan seluruh surat kepemilikan ke namamu. Anggap ini wasiat hidup." Bayu terdiam. Ia menatap Pak Hendra tak percaya. "Pak, saya gak pantas. Saya hanya..." "Kamu pantas, Yu. Karena kamu bukan cuma kerja. Kamu merawat tempat ini seolah milikmu sendiri. Dan yang lebih penting, kamu gak pernah berubah meski dunia mulai mengangkatmu." Bayu menggigit bibirnya. Ia menunduk, lalu memeluk Pak Hendra erat. Air matanya mengalir tanpa suara. 3 bulan kemudian, warung makan itu berganti nama menjadi Dapur Sederhana Bayu. Ada spanduk besar di atas pintu dengan kutipan, "Kesuksesan bukan soal seberapa tinggi kamu bisa naik, tapi seberapa dalam kamu bisa tetap rendah hati." Di hari pembukaan ulang, tamu yang datang tak hanya dari kota itu. Beberapa influencer datang, media lokal hadir, dan tanpa disangka, hadir pula seseorang yang diam-diam berdiri di belakang kerumunan. Raka. Ia tak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri,
lalu berjalan pelan menghampiri Bayu yang sedang menyambut tamu. Bayu menoleh. Mereka bertatapan. Raka mengulurkan tangan. "Saya minta maaf." Bayu menatapnya, lalu menjabat tangan itu dengan tenang. "Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kita semua pernah jadi manusia yang salah." Raka tersenyum kaku, lalu menunduk. "Saya belajar dari kamu, Bayu." Sore itu, saat semua tamu pulang dan hari mulai gelap, Bayu duduk di depan warungnya sendiri. Ia menatap langit yang perlahan berubah jingga. "Bu, Bayu sudah sampai di sini," bisiknya sambil menatap langit. Tak ada tepuk tangan, tak ada musik, hanya hati yang tenang, dan langit yang seolah ikut tersenyum. Bayu tak pernah menyangka bahwa ketenangan bisa membuat seseorang merasa asing. Setelah sekian lama hidup dalam keterbatasan, kini ia memiliki semua yang dulu hanya bisa ia impikan. Usaha sendiri, nama baik, dan kehidupan yang layak. Namun sore itu, ketika hujan rintik turun di atap seng warungnya, hidupnya kembali terguncang. Seorang perempuan muda datang sambil menggendong balita berusia sekitar 3 tahun. Ia mengenakan jaket plastik tipis, wajahnya kelelahan, dan langkahnya gontai. Bayu yang sedang duduk di kasir berdiri. "Ibu, mau pesan makan?" tanyanya lembut. Wanita itu menggeleng. Ia membuka tudung jaketnya perlahan. Wajahnya pucat, dan matanya sembab. "Mas, ini tempat Mas Bayu." "Iya, saya Bayu. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu menelan ludah. "Saya Sari. Kita pernah satu proyek bangunan di Qatar, 3 tahun lalu. Mas ingat?" Bayu memicingkan mata, mencoba mengingat. "Iya. Kamu mandor administrasi, ya? Saya ingat." Sari menarik napas panjang. "Mas, saya gak minta apa-apa. Saya cuma mau menyampaikan sesuatu." Ia lalu menggeser selimut kecil yang menutupi anak di pelukannya. "Namanya Bayana. Saya beri nama itu karena dia anakmu." Waktu seolah berhenti. Hujan di luar makin deras. Bayu berdiri mematung. Wajahnya berubah tegang. "Ah, apa maksudmu?" Sari duduk perlahan di kursi plastik. Ia menggenggam tangan anak itu yang masih tidur pulas. "Satu malam, saat proyek kita kena musibah dan semua pekerja di karantina, kamu sakit keras. Aku yang rawat kamu. Kita tidur di ruangan kecil itu. Dan aku gak pernah berani bilang, karena kamu pergi ke Indonesia sebelum aku sempat bicara." Bayu tertegun. Matanya beralih dari wajah Sari ke wajah kecil anak itu. Mirip. Hidungnya, bibirnya, bahkan alisnya. "Aku tahu kamu mungkin marah. Tapi aku gak bisa bohong terus ke anak ini." Setiap malam dia tanya siapa ayahnya. Bayu duduk perlahan. Ia menggenggam rambutnya sendiri. "Kenapa sekarang, Sari? Kenapa tidak dulu-dulu?" Sari menunduk. "Aku terlalu takut, Mas. Takut kamu gak percaya. Takut kamu anggap aku cari keuntungan. Tapi setelah lihat kamu di TV, aku berpikir mungkin Allah kasih jalan untuk Bayana kenal ayahnya." Bayu menatap mata anak itu yang perlahan membuka. Mata bulat kecil itu menatapnya kosong, lalu tiba-tiba tersenyum. "Om?" Bayu menahan napas. Ada air yang menetes dari sudut matanya. Keesokan harinya, Bayu meminta Sari dan Bayana tinggal sementara di kamar kosong belakang warung. Ia tak ingin mengambil keputusan terburu-buru. Tapi sejak malam itu, hidupnya berubah. Ia mulai memandikan Bayana, menyiapkan susu, mengajarinya menyebut kata. Perlahan, perasaan aneh tumbuh. Seperti ada lubang di hatinya yang selama ini tak ia sadari, dan kini mulai terisi. Pak Hendra melihat perubahan itu. "Dia anakmu?" tanyanya pelan. Bayu mengangguk. "Ya." "Dan saya belum tahu harus apa." Pak Hendra menepuk bahunya. "Kamu gak harus tahu semuanya sekarang. Tapi satu hal, jangan lari dari yang Allah titipkan padamu." Suatu malam, saat Bayu meninabobokan Bayana di pangkuannya, Dira datang lagi. Ia tak sendiri. Di belakangnya, Raka tampak menunggu di mobil. Bayu berdiri.
Dira menatap anak kecil di pelukan Bayu. Siapa dia? Namanya Bayana. Dira menunduk. Anakmu. Bayu tak menjawab. Tapi ekspresinya sudah cukup menjelaskan. Dira tersenyum kecil. Lucu. Allah ternyata memberi kamu keluarga. Bahkan sebelum kamu sempat membangun rumah tangga. Bayu hanya menatapnya tanpa ekspresi. Aku kesini bukan untuk merebut tempatku. Aku sudah terlambat. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ikhlas. Kamu pantas bahagia. Bayu menatap Dira lama. Lalu berkata pelan. Terima kasih. Kita pernah saling mencintai. Tapi sekarang kita cukup saling mendoakan. Beberapa minggu kemudian, Bayu mendaftarkan Bayana ke sekolah anak usia dini. Ia belajar jadi ayah. Pelan, tapi pasti. Ia dan Sari tak langsung menikah. Mereka saling memberi waktu. Tapi Bayu tahu, ada cinta yang tak harus dimulai dari romansa. Kadang, cinta hadir lewat tanggung jawab. Dan malam-malam Bayu tak lagi sepi. Suara tawa Bayana mengisi celah hatinya. Ia sadar, hidup tak perlu gemerlap untuk disebut indah. Cukup ada yang menanti pulang. Dan tangan kecil yang menggenggam jarinya sambil berkata, Ayah, besok kita main ke taman, ya. 6 bulan telah berlalu sejak Bayu menerima kenyataan bahwa ia adalah ayah dari seorang anak perempuan bernama Bayana. 6 bulan yang penuh adaptasi, tawa, tangis, dan pertanyaan demi pertanyaan dari anak kecil yang polos tapi tajam. Bayana mulai hafal lagu anak-anak, bisa menyebut angka 1 sampai 10, dan sudah bisa mengenali huruf awal namanya. Tapi satu hal yang paling sering ia ucapkan adalah, Ayah, jangan pergi kerja lama-lama ya. Dan kalimat itu, sesederhana apapun, mampu meluluhkan jantung Bayu yang keras diasah kenyataan hidup selama bertahun-tahun. Warung makan dapur sederhana Bayu kini memiliki 3 cabang di kota yang berbeda. Ia tak lagi perlu mengangkat karung sendiri, tak lagi tidur di pos ronda, dan tak lagi berdiri gemetar saat orang mencibir penampilannya. Namun Bayu tetap hadir setiap pagi. Menyapa karyawan satu persatu, mencicipi masakan, mencatat pengeluaran sendiri. Ia tahu, jika hidup telah memberi kepercayaan besar, maka ia wajib merawatnya seperti merawat hati yang dulu pernah ia jaga walau tak dimiliki. Suatu hari, Bayu diundang ke sebuah seminar nasional bertema, membangun diri dari dasar, yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa, dosen, bahkan tokoh publik. Di atas panggung, Bayu berdiri dengan mengenakan kemeja putih polos dan sepatu kulit coklat yang dipoles bersih oleh Bayana pagi itu. Ia menatap ke arah auditorium. Saya tidak pernah kuliah. Saya bahkan putus sekolah di kelas 2 SMK karena harus bekerja bantu ibu. Tapi saya belajar dari jalanan, dari peluh, dari ditampar kenyataan. Dan satu hal yang tak pernah saya lepas, bahkan saat saya jadi gembel, adalah keyakinan bahwa Allah tidak tidur. Suara tepuk tangan bergemuruh. Saya datang ke pernikahan mantan saya dulu bukan karena ingin mengemis simpati. Saya datang karena ingin menepati janji. Janji bahwa saya akan menjadi seseorang, walau akhirnya bukan dia yang mendampingi saya. Suasana menjadi hening. Saya tidak pernah menyesal ditendang di depan banyak orang. Karena hari itu, Allah tunjukkan siapa saya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri saya sendiri. Hari itu, saya kehilangan harga di mata manusia, tapi saya menang harga di hadapan diri saya sendiri. Di belakang panggung, saat acara selesai, seorang anak kecil berlari ke pelukan Bayu. Ayah, kamu pahlawanku. Bayu mengangkat tubuh kecil itu tinggi-tinggi, memeluknya erat. Sini. Pahlawan kecil juga harus ikut foto bareng, ucap salah satu panitia sambil tertawa. Tak lama kemudian, Sari datang menyusul. Ia mengenakan gamis hijau tua dan kerudung lembut warna krem. Senyumnya tenang, matanya damai. Kamu bagus sekali di atas panggung tadi, ucapnya. Bayu mengangguk. Aku gak pandai bicara, tapi aku cuma cerita apa adanya. Sari menunduk sebentar. Lalu berkata dengan suara pelan, Bayana, tiap malam doanya selalu sama. Ya Allah, jadikan ayah pahlawan sungguhan, bukan cuma di mimpi.
Mungkin malam ini doanya terkabul. Bayu menggenggam tangan Sari. Tidak erat, tidak juga lemah. Tapi cukup dalam untuk menyeratkan bahwa masa depan mereka akan mereka bangun perlahan. Dengan syukur, dengan tanggung jawab, tanpa tergesa. Di suatu pagi yang cerah, Bayu duduk di beranda rumah kontrakan kecil yang ia tempati bersama Sari dan Bayana. Ia membaca koran sambil menyeruput kopi buatan Sari. Bayana duduk di pangkuannya, menggambar di buku kecil. Di atas kertas, tergambar 3 sosok, pria dewasa berjenggot, perempuan berhijab, dan seorang anak kecil dengan senyum lebar. Di atas gambar itu, tertulis dengan spidol merah, keluarga Bayana yang bahagia. Bayu tersenyum, lalu menatap langit. Bu! Akhirnya Bayu tahu, hidup ini gak perlu sempurna untuk bisa bahagia. Cukup ada yang kita lindungi, dan cukup Allah tetap menjaga langkah kita. Langit tidak menjawab, tapi angin berembus lembut. Seolah menjadi jawaban yang cukup untuk seorang lelaki bernama Bayu. Lelaki yang pernah dianggap tak punya masa depan, tapi ternyata dialah masa depan itu sendiri bagi anak kecil yang kini memanggilnya ayah. Tamat.